Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadina Zahra dari kelas 10-5. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai suara rakyat, suara pemilu yang dinarasumberi oleh Ibu Khairun Nikmah, Sarjana Sosiologi. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pemilu 2024 yang terdiri atas Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. Membahas mengenai pemilu, apa sih pemilu itu? Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Kapan sih pemilu 2024 dilaksanakan? DPRD, pemerintah, dan penyelenggara pemilu menyepakati jadwal pemungutan suara pemilihan umum 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sementara untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota disepakati bakal digelar pada 27 November 2024. Tahapan yang dilakukan dalam pemilu adalah 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 14 Juni 2022. Yang pertama, ada penyusunan program anggaran. Yang kedua, pendaftaran peserta pemilu yang dilakukan oleh partai politik dan pasangan calon. Di Indonesia sendiri ada 18 partai nasional dan 6 partai daerah Aceh. Yang ketiga, pemutakhiran. Dan yang keempat, ada pencalonan calon legislatif. Terdapat 3 lembaga penyelenggaraan pemilu, yaitu 1. Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugaskan melaksanakan pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang. 2. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah anggota Bawaslu RI adalah 5 orang. Dan yang terakhir ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP terdiri dari 7 orang unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari pemerintah. Untuk menjadi pemilih, PKPU telah mengaturnya di dalam PKPU nomor 7 tahun 2022. Syaratnya adalah 1. Genap berumur 17 tahun atau lebih dari hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP elektronik. 4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP elektronik, paspor atau surat perjalanan laksana paspor. 5. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pemilih pemula, kita harus cerdas dalam memilih calon pemimpin. Terdapat beberapa tips menjadi pemilih cerdas, yaitu 1. Cari tahu informasi dan rekam jejak para kandidat. 2. Aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilu. 3. Kenali visi misi dan program calon. 4. Jangan mau jika suara kita dibeli. 5. Setelah menilai, tentukan pilihan Anda semua. Nah, itu tadi merupakan informasi mengenai pemilu dalam mewujudkan demokrasi yang sejati.
Saya harap video ini dapat memberikan wawasan baru. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.